Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memberkati hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, nats firman Tuhan dalam kebaktian perayaan hari turunnya Roh Kudus yang pertama pada hari ini yang menjadi khotbah tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, pasal 12, dimulai dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang yang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Shalom Mama Ginang. Selamat Pentakosta bagi kita sekalian. Terima kasih. Minggu ini Minggu Pentakosta dalam perjanjian baru dan kita juga memahami sampai saat ini Pentakosta 50, yaitu 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang masih kita imani dan kita ingat. Tetapi tentu saja sebetulnya itu juga berasal dari perjanjian lama, Pentakosta, yaitu hari ke-50 yang inspirasi atau yang diambil dari tahun ke-50 yang artinya tahun jubileum, tahun pembebasan, di mana setiap orang setiap tahun ke-50 mulai dari kelipatan 25, 50, 75 yang diambil juga itu ke dalam hari yang ke-50, setiap orang beriman, setiap orang Israel pada masa itu akan berkumpul untuk kembali ke Yerusalem untuk beribadah bersama. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam kisah para rasul, para murid-murid yang menerima Roh Kudus itu sebetulnya sedang berkumpul bersama dengan orang-orang saleh, orang-orang Israel pada masa itu untuk beribadah bersama. Dan Tuhan sengaja memilih pada hari itu juga
untuk menepati janjinya. Janji yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Yaitu pada hari yang ke-50 memberikan roh penghibur, roh penolong, roh penuntun, roh kudus. Yang tepatlah pada hari itu setelah turunnya roh kudus, Petrus berkhotbah dan ribuan orang mendengar khotbahnya. Dengan keberanian penuh para murid-murid menyampaikan kebenaran Injil Kristus. Dan setiap yang mendengar itu mau dibaptis, bertobat, dan menjadi sejarah awal gereja itu disebut gereja komunitas atau orang-orang yang berkumpul untuk yang dikumpulkan oleh karena darah Yesus Kristus dan dikumpulkan untuk tubuh Kristus yang berkumpul memuliakan, bersaksi di dalam gereja atau keluar gereja oleh gereja melalui gereja itu bersaksi untuk kemuliaan Kristus. Itu Pentakosta. Dan kehidupan kita pada masa ini sebagai orang Kristen, jemaat yang ditebus oleh Kristus adalah kehidupan yang hendak selalu memaknai karya Yesus Kristus itu. Menghidupi karya Yesus Kristus itu yang tentu saja bergerak di dalam tuntunan Roh Kristus itu juga. Yang Dia sampaikan di dalam rohnya yang pada saat ini tentu saja tubuh Yesus tidak pernah terlihat lagi. Dia sudah naik ke surga tetapi dia memberikan rohnya. Dan itulah gerak langkah gereja jika kita mengingat, jika kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Gereja yang berkarya, bersaksi, melakukan panggilan pelayanan gereja itu di dalam tuntunan satu roh Tuhan, satu roh kudus yang memberikan beragam-ragam bentuk pelayanan, beragam-ragam bentuk karunia. Yang sekalipun semua itu boleh beragam-ragam, boleh bermacam-macam, tetapi yang memberikan tetap roh Tuhan dan yang dipermuliakan tetap satu, yaitu Tuhan saja. Yang menuntun yaitu satu Tuhan saja dan mempermuliakan satu Tuhan saja. Perbedaan bukan menjadi penghalang, bukan menjadi perpecahan, sekalipun karunia roh itu berbeda, tetapi dalam satu kesatuan roh untuk mempergunakan, menghidupi setiap karunia untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal itu juga lah dengan singkat yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus dalam nats kita pada saat ini. Agar setiap jemaat mula-mula itu mau hidup di dalam kasih, mau hidup di dalam satu kesatuan pelayanan memuliakan Tuhan, sekalipun beragam-ragam talenta, beragam-ragam karunia, berupa-rupa orang, berupa-rupa latar belakang, berupa-rupa cara berpikir, berupa-rupa status sosial pun itu, berupa-rupa kasta kehidupan pun itu kalau bisa ada, tetapi disatukan. Tapi satu untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang karunia Roh Kudus, yang tentu saja bukan hanya pada masa zaman Korintus, gereja mula-mula, dan hingga pada masa ini tentu akan selalu menjadi hal yang menarik. Karena tidak sedikit orang yang cenderung memang mempertanyakan, membedakan, atau bahkan mempertentang-tentangkan
yang beragam-ragam karunia itu. Terlepaslah dulu dari beragam gereja yang diakui di dunia ini. Terlepaslah dulu dari beragam denominasi yang boleh ada di Indonesia ini. Tapi faktanya di tengah-tengah kehidupan jemaat dalam satu gereja sekalipun berbicara tentang Roh Kudus dan beserta karunia-Nya, bisa jadi juga muncul pertentangan, perbedaan-perbedaan yang dijadikan pertentangan di tengah-tengah gereja itu sendiri. Sebagaimana jemaat Korintus. Di dalam jemaat Korintus, Paulus menasehatkan, melihat, mengakui, dan menasehatkan bahwa memang beragam karunia roh itu. Dikatakan di situ dari ayat 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dan 10. Beragam macam-macam karunia roh yang dalam satu komunitas. Ada yang menasehati, ada yang berkata-kata dengan hikmat, ada yang menyembuhkan orang sakit, ada yang diberikan berkata-kata dengan pengakuan, ada yang beriman, ada yang mengadakan mukjizat dan lain-lainnya. Itu boleh ada dan memang itu sesuai dengan karunia roh itu sendiri. Tetapi ketika setiap perbedaan itu dipertentangkan, dibeda-bedakan, dan lebih dalam lagi secara konteks Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus agar pada akhirnya setiap pemberian Roh Kudus adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Setiap pemberian Tuhan adalah untuk mengajak setiap orang yang bertuhan untuk merendahkan diri, bukan meninggikan diri. Paulus juga mengingatkan, hendak mengingatkan bahwa dalam komunitas gereja itu juga pada akhirnya adalah komunitas yang rendah diri bersama-sama, merendah hati bersama-sama, mengakui Yesus itu Tuhan. Dan itu benang merah yang dapat kita lihat juga dalam epistel yang kita baca, yang kita ikuti tadi dalam kitab Kejadian. Jadi ternyata jika kita lihat kedua nas tersebut, ada dua jenis kesombongan yang umumnya ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau dalam epistel tadi, dalam kitab Kejadian, keturunan Kain, itu kesombongan duniawi. Langsung kelihatan. Mereka sebagai para penemu anak-anaknya Kain itu. Mereka sebagai bapak tukang besi, bapak pemusik, bapak dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak bersama dengan Tuhan dengan setiap kemampuan yang mereka miliki, di setiap kota kemajuan yang mereka miliki, mereka tinggi hati, sombong, angkuh. Itu terlihat. Memang bisa-bisa saja ada itu di tengah-tengah dunia kita, tapi mewujud nyatakan bahwa betul ada kesombongan duniawi itu. Namun Tuhan dengan tegas mengatakan tidak ada, tidak boleh. Dapat dengan Tuhan untuk tinggi hati untuk setiap kemampuan, kemajuan. Dan lebih dalam lagi diperhadapkan dengan nats kita, khotbah pada saat ini, ternyata ada juga kesombongan rohani. Di mana menganggap bahwa karunia roh, talenta yang Tuhan berikan, yang ada pada dirinya lebih hebat, lebih tinggi daripada karunia yang lain. Atau tidak mengatakan bahwa karunianya yang lebih penting daripada karunia yang lain. Atau bahkan mengatakan hanya karunia saya saja yang penting, karunia yang lain tidak penting. Karunia saya saja yang ajaib, karunia yang lain tidak ajaib. Dan itu jelas adalah kesombongan rohani. Orang do halak madokor rumiko do ujago do jalo peting do namar tangiang sian namarede, a ujago do martangiang. Jalan ngapa rikot namarede i nga kesombongan rohani biate. Rikot do namarede sian namar tangiang. Ninna aujago do marede, saya lebih hebat bernyanyi dan saya tidak mementingkan dan tidak begitu tertarik dengan orang berdoa, maka sombongan rohani ini. Dustui marede bernyanyi. Rumikot do namar jamita, sian namar tangiang.
Kalau nomor kosongan itu, jika ada berkata demikian, merendahkan yang lain, nya kesombongan rohani tong warnai. Dan Paulus hendak menegaskan bahwa itu adalah sama, itu adalah satu. Dan roh Tuhan yang sama memberikan setiap pemberian khusus itu kepada setiap orang yang percaya, agar setiap orang yang percaya itu yang pertama tetap mau dengan sadar mengakui Yesus Tuhan. Itu yang dikatakan oleh ayat 3. Mau dengan sadar dan diarahkan dengan sadar mengaku. Karena nggak mungkin juga orang yang nggak sadar mengaku. Memberikan pengakuan. Mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu pemberian roh Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengaku dipenuhi roh Tuhan, tetapi dia nggak sadar, karena kata di konsistonator deh, itu bukan roh Tuhan. Karena Roh Kudus membawa setiap orang yang percaya kepada kesadaran mengakui Yesus itu Tuhan. Bukan dengan tidak sadar. Bukan dengan mabuk. Bukan di luar dari logikanya. Bukan di luar dari kehidupannya. Tetapi mengaku Yesus itu dengan Tuhan penuh kesadaran. Sehingga pada akhirnya setiap pengakuan, setiap kesadaran, setiap karunia itu dengan sadar juga dia terima. Dengan sadar juga dia hidupi. Dengan sadar juga dia kerjakan itu, dia laksanakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah begitu fenomena yang sering terjadi di tengah-tengah dunia ini? Yang kecenderungannya bisa mengaku tapi tidak sadar bahwa sedang mengakui Tuhankah atau mengakui diri sendiri? Mengakui perkataan Tuhankah atau mengakui perbuatan sendiri, kelebihan sendiri? Ketika jelas Paulus hendak mengatakan, dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, mengajak kita yang pertama sekali agar pada akhirnya setiap kita orang Kristen yang percaya, setiap kita yang hadir tengah-tengah gereja pada saat ini diserukan untuk selalu berendah hati mengakui dengan sadar Yesus itu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berikutnya yang tidak terlepas dalam komunitas Kristen yang disertai oleh Roh Kudus, setiap karunia itu adalah betul-betul untuk kepentingan bersama. Bukan sebatas kepentingan bersama sesama anggota A, sesama anggota B, sesama anggota punggungan A, sesama anggota punggungan B, sesama anggota persautaan A, sesama anggota persautaan, bukan. Tapi kepentingan bersama yang dipersatukan oleh Kristus, yaitu gereja itu sendiri. Sebagai tubuh Kristus itu sendiri. Dan jika kita baca nats yang berikutnya, dengan jelas Paulus menegaskan bahwa rupa-rupa karunia itu boleh beragam tetapi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Tidak mungkin sama fungsi mata dengan kaki. Tidak mungkin sama fungsi telinga dengan mata. Tidak mungkin sama fungsi mulut dengan tangan. Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tetapi ketika telinga itu sakit, tidak bisa berkata tangan hanya telinga saja yang merasakan sakit. Jika kaki sakit, tidak bisa hanya kaki saja yang merasakan dampak dari sakit itu. Satu tubuh itu pasti merasakan sakit dari satu anggota tubuh. Itu kesaksian bersama, itu kehidupan bersama yang hendak dilaksanakan, yang hendak diberikan, yang hendak dituntun oleh Roh Tuhan itu di dalam komunitas, di dalam gereja kita. Dan itu juga lah gereja kita, HKBP Ciputat ini.
Dengan setiap karunia yang Tuhan berikan bagi kita, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk menasehati, ada karunia untuk memberi dukungan moral atau dukungan moral pun itu sama di hadapan Tuhan. Bahkan dalam dunia pastoral ada perkataan demikian. Tidak bisa berkata-kata, tetapi cukup mendengar saja sudah menjadi suatu karunia itu. Melegakan perasaan dari orang yang bercerita kepadanya. Ang tuari hujami tahod di partupulon, dan apalah saya rekod menjawab, apalagi menjawab-jawab, tetapi mendengar dan melakukan di hadapan Tuhan. Itu juga adalah karunia. Kalau kadang mau kadang seperti itu, ketika ada orang berkeluh kesah, cerita kepada kita, mungkin kita tidak bisa untuk langsung mendoakannya, mungkin tidak bisa langsung menghiburnya, tetapi yakinlah, mendengar saja dengan tulus, itu sudah menjadi satu karunia untuk menuntun orang mengenal, mengakui Yesus itu Tuhan. Mengenal, menuntun orang mengakui bahwa betullah Tuhan itu luar biasa. Jadi nggak harus nyari yang sesuatu yang luar biasa itu harus yang di setting dan lain sebagainya. Yang dibuat-buat dan lain sebagainya. Tidak harus seperti demikian. Dan memang bukan seperti itu karya Roh. Roh Kudus memberikan pekerjaannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Bukan kehendak manusia itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti memberikan, Tuhan telah memberikan rohnya kepada setiap orang yang mau mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Dan kepada kita sekalian. Tuhan memberikan karunia itu di saat kita mau mengakui itu juga. Di saat kita mau mendalami itu juga. Baik itu dilihat orang kecil, baik itu dilihat orang besar. Baik itu bisa diakui orang sebagai karya yang besar. Baik itu ketika orang melihat bukan karya yang besar, kecil besar. Semua itu hendak Tuhan pakai. Hendak roh Tuhan ajak kepada kita pada saat ini. Melalui hari Pentakosta peringatan Roh Kudus ini. Agar kita mau tergerak, digerakkan, memakai itu, menggunakan itu, memuliakan Tuhan. Dan itulah menjadi kesaksian utama bagi setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Dan itulah menjadi kesaksian utama bagi orang di luar dari gereja. Satu kesatuan, satu kasih, jadi satu kesaksian keluar gereja. Jadi roh pehalak luar, roh di ida komunitas Kristen, dang bingung, dang butur. Tidak menjadi penilaian negatif, seperti dikatakan Rasul Paulus pada pasal yang ke-14. Setiap karunia roh itu pada akhirnya bukan untuk mengatakan ketika orang luar datang yang tidak percaya ke rumah Tuhan itu datang, melihat setiap orang itu tidak bersama-sama. Atau saling menunjukkan egonya masing-masing. Bahkan Paulus mengatakan, ayah hadoon, ayah narorangan on. Minna do. Bisa ada kursus 10 pati. Itu adalah orang gila katanya. Tetapi kita mau diajak menjadi satu kesatuan. Kesaksian kasih, kesaksian pelayanan, kesaksian perbuatan di tengah-tengah dunia ini. Melalui tuntunan roh Tuhan bagi kita sekalian. Di saat kita mau dan sadar betul mengakui Tuhan itu adalah Sang Juru Selamat kita. Yesus Kristus itu adalah Sang Juru Selamat kita.
Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau diajak melalui Pentakosta hari ini, melalui firman Tuhan ini, kita mau diajak dengan kerendahan hati, kita mau mengakui Yesus Kristus itu Tuhan. Baik itu secara pribadi, baik itu secara komunitas gereja kita, baik itu di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan dengan pengakuan yang rendah hati itu, Roh Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita pasti menuntun kita, membimbing kita, mengajar kita untuk terus belajar menerima karunia rohnya yang beragam itu. Untuk kepentingan bertumbuh bersama di gereja kita di tengah-tengah dunia ini. Dan pada akhirnya bukan hanya rasul-rasul, bukan hanya Paulus, tetapi kita sebagai orang yang percaya pada akhirnya menjadi saksi yang hidup. Dan hidup kita menjadi kesaksian yang hidup pula. Kehidupan yang saling menguatkan, saling mengasihi, dan setiap dunia yang melihat takjub akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima Roh Kudus, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kami hingga saat ini di dalam Roh-Mu yang kudus. Untuk kesempatan pada hari ini, hari peringatan turunnya Roh-Mu kepada murid-murid-Mu menjadi saksi iman, dan kami Engkau perkenankan menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, perkenankan Roh-Mu selalu hadir, menuntun, membimbing kami di setiap perjalanan kehidupan kami masing-masing. Terlebih untuk setiap karunia-karunia, baik itu yang telah kami akui, baik itu juga yang mungkin belum kami sadari. Melalui Roh-Mu ya Tuhan, setiap karunia yang Kau kehendaki, boleh kami hidupi, boleh kami terima, dan kami hidup menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan dalam kesatuan hati kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam setiap keberagaman kami, nama-Mu lah termuliakan. Semakin besarlah kemuliaan nama-Mu, kemuliaan gereja-Mu tengah-tengah dunia ini. Saat kami setiap jemaat mau selalu tunduk kepada firman-Mu. Sehingga kami Engkau pakai lebih dalam lagi, lebih bermakna lagi, lebih bermanfaat lagi di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Tambah dari semua berkat yang sudah Engkau berikan di hari-hari yang sebelumnya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk mau selalu membuka hati pikiran kami untuk selalu menerima karunia-Mu, Roh-Mu, untuk selalu mengarahkan kami untuk membuka kehidupan kami yang selalu lebih baik, lebih baru, lebih berkualitas baik secara iman, rohani kami. Berkualitas juga baik secara kehidupan kami, secara pribadi kami masing-masing. Sehingga sampai kapanpun Tuhan, waktu yang Engkau perkenankan untuk kami hidupi di dunia ini, Engkau datang pada hari yang kedua kalinya Engkau datang. Engkau berjumpa dengan kami dengan iman
yang penuh Roh-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bimbing kami, sertai kami. Kami juga membawakan dalam doa kami ini ya Tuhan, setiap jemaat-Mu tengah di dalam pergumulan mereka masing-masing, yang tengah di dalam kesulitan mereka masing-masing. Terlebih untuk setiap jemaat-Mu yang sedang sakit ya Tuhan, kurang sehat, sebagaimana yang kami baca di warta minggu gereja-Mu ini. Ada yang berawat jalan di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Tuhanlah yang berkati setiap obat, makanan, minuman, menyertai setiap proses pengobatan dari setiap jemaat-Mu melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu yang sedang sakit boleh semakin cepat pulih. Dan boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, boleh kembali bersama-sama bersaksi di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, juga bawakan setiap impian, cita-cita, keinginan untuk hari yang masa depan yang akan datang dari setiap jemaat-Mu, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar pun itu ya Tuhan, mulai dari anak-anak sampai lansia pun itu. Tuhan juga lah yang menyertai setiap proses kehidupan setiap jemaat-Mu itu dalam menggapai, melaksanakan setiap impian cita-cita yang sesuai dengan kehendak-Mu itu Tuhan. Sehingga setiap proses penyertaan yang daripada-Mu dalam setiap jemaat-Mu boleh berbuah yang baik, yang manis, boleh juga menjadi sumber sukacita penuh bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Memuji memuliakan nama Tuhan. Dan melalui tuntunan Roh-Mu, setiap pencapaian, setiap impian yang mereka gapai, setiap berkat yang diterima, boleh menjadi kesaksian yang hidup pula bagi setiap jemaat-Mu. Ya Allah kami, tentu kami sadar, kami tahu ada tantangan, ada pergumulan, ada roh-roh yang jahat, roh-roh zaman, roh-roh iblis di dunia ini yang selalu berusaha mengganggu, merusak iman dari setiap orang yang percaya kepadamu. Kami sadar ataupun tidak sadar ya Tuhan, tengah-tengah kehidupan kami ini. Namun kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan Roh-Mu lah tetap yang membimbing kami, menjaga kami. Baik di tengah-tengah gereja-Mu, baik di setiap aktivitas pekerjaan, baik di setiap perjalanan, di setiap tempat, di kampung halaman, di tanah perantauan, bagi setiap anggota jemaat-Mu. Roh-Mu juga lah yang membimbing mereka, yang menjaga mereka, yang menuntun setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dari setiap roh-roh dunia yang ada di dunia ini. Sehingga kami semua dalam satu kesatuan roh tetap setia memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan kami, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup, jiwa, dan raga kami ini. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan.